Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IMK akan mempresentasikan mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul Flexi Workday. Di sini saya akan memberitahukan tim-tim saya. Yang pertama ada Ahmad Hoi saya sendiri dengan Ahmad Hoi Putranto dengan NPM 4523210005. Ada Sauma Ramadhani Setiawan dengan NPM 4523210106. Yang ketiga ada Rizal Lukmanul Hakim dengan NPM 4523210097. Yang keempat ada Sobais Maunun dengan NPM 4523210107. Di sini saya akan membacakan definisi mengapa kita memilih untuk aplikasi ini, yang dimana aplikasi absensi Flexi Workday ini adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk mencatat dan mengelola kehadiran sebuah karyawan secara otomatis dan efisien. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem pengajian Flexi Workday, memungki- memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan data absensi dengan perhitungan gaji secara langsung. Dengan fitur-fitur canggih, aplikasi ini akan menyediakan solusi komprehensif untuk memantau kehadiran karyawan, mengelola jadwal kerja, dan menghasilkan laporan kehadiran yang akurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Soma Ramadhani Setiawan. Kepada saudara saya persilahkan. A. Functionality. Poin pertama, pencatatan kehadiran. Karyawan dapat dengan mudah melakukan pencatatan waktu kedatangan dan perpulangan setelah bekerja. Poin yang kedua, pelacakan lokasi. Dengan memanfaatkan teknologi berupa GPS, aplikasi ini memastikan karyawan tidak absen di luar dari lokasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Poin tiga, metode absensi. Absensi ini dapat dilakukan di smartphone dengan segala device, mulai dari Android atau iOS, dan absensi dengan menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Poin keempat, manajemen cuti dan izin. Karyawan dapat mengajukan cuti atau izin melalui aplikasi tersebut dan akan disetujui oleh manajer. Yang kelima, laporan dan analitik. Karyawan dapat melihat laporan kehadiran setiap harinya. Tidak hanya itu, karyawan juga dapat melihat waktu lembur dan analisis keterlambatan karyawan. Yang keenam, notifikasi dan pengingat. Notifikasi karyawan ketika sudah masuk waktu absen dan waktu berpulangan, dan notifikasi untuk mengingatkan karyawan tentang pengajuan cuti dan cuti yang belum diproses. 7. Self-service karyawan. Karyawan dapat mengisi dan melihat profil dan mengupdate semua informasi tentang dirinya dan dapat melakukan pergantian password dan pergantian informasi lainnya. 8. Manajemen shift. Karyawan dapat melihat jadwal shift kerja mereka melalui aplikasi dan juga dapat melakukan penukaran shift dengan sesama rekan kerjanya, tetapi tidak bisa dilakukan dengan terlalu dekat dengan jadwal shiftnya. Yang 8, integrasi. Karyawan dapat melihat gaji yang diterima setiap bulannya dengan berdasarkan absensi setiap harinya. 10. Audit atau kepatuhan. Aplikasi ini bisa langsung menginput data ketenaga kerjaan karyawan ketika sedang adanya audit. B. Data. Poin pertama, pencatatan absensi. Check-in dan check-out
mencatat waktu kedatangan dan kepulangan karyawan untuk mengatur pola ketepatan waktu dan keterlambatan. Break time untuk meninjau durasi jam istirahat dan memastikan tidak ada penyalahgunaan jam lembur ketika adanya tambahan jam kerja. Poin 2, manajemen izin dan cuti. Pengajuan izin atau cuti. Untuk menganalisa izin atau cuti diajukan karyawan seperti sakit, izin 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 dan juga cuti tahunan. Persetujuan izin atau cuti. Untuk mengetahui apakah cuti atau izin dari karyawan disetujui atau tidak oleh atasan. Riwayat izin atau cuti. Untuk mengetahui riwayat cuti para karyawan yang sudah mengambil cuti ataupun izin. 3. Laporan dan analisis. Laporan kehadiran. Laporan bulanan atau mingguan mengenai kehadiran karyawan termasuk jumlah hari hadir, izin, dan juga cuti. Grafik kehadiran. Menampilkan data grafik kehadiran untuk mempermudah pemahaman pola kehadiran karyawan. Explore data. Kemampuan untuk mengeksplor data ke format yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut seperti Excel atau PDF. 4. Pengolahan data karyawan. Profil karyawan. Informasi detail tentang karyawan termasuk data pribadi, data kehadiran. Terdapat rekap data kehadiran individual untuk setiap karyawan. Pengaturan shift. Dapat melihat data pengaturan shift dan dampaknya pada kehadiran atau produktivitas karyawan. Yang kelima, keamanan dan akses. Autentifikasi. Membutuhkan login dan memasukkan password untuk mengakses masuk ke dalam aplikasinya. Hak akses. Hak akses untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data sensitif. Audit trial. Melacak semua aktivitas sistem untuk mendeteksi dan menganalisis karyawan apakah ada aktivitas yang mencurigakan dari karyawan tersebut. Yang keenam, notifikasi dan pengingat. Notifikasi real time. Notifikasi real time untuk meningkatkan respon pengguna terhadap kejadian penting. Misalnya, mengingat waktu absen saat kedatangan dan saat waktu berpulang kerja. Email dan SMS mengukur tingkat keberhasilan dan respon terhadap notifikasi yang dikirim melalui email dan SMS. Pengumuman memberikan notifikasi pengumuman yang disampaikan melalui sistem seperti pengajuan cuti dan pergantian shift karyawan. Yang ketujuh, integrasi dan sinkronisasi. Integrasi kalender meninjau sinkronisasi data absensi dengan kalender karyawan untuk memastikan kelengkapan dan kevalidan dari data. Integrasi HERS mengukur efisiensi dan akurasi integrasi dengan sistem informasi sumber daya manusia. HERS. API integration menganalisis kinerja dan stabilitas API untuk integrasi dengan aplikasi atau sistem lain yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya dilanjut oleh Soba. C. Environment. Kompatibilitas platform pada aplikasi kita itu ada iOS sama Android, perangkatnya smartphone dan tablet. Untuk keamanan, perlindungan data sensitif, kepatuhan terhadap peraturan privasi data, pengujian keamanan dan audit. Next. Lalu ada skalabilitas, ada arsitektur yang dapat diskalakan, penanganan peningkatan lalu lintas pengguna, server cloud atau lokal.
keandalan, ketersediaan aplikasi yang tinggi, mekanisme toleransi kesalahan dan pemulihan bencana, pemantauan kinerja dan pelaporan, menanggapi umpan balik pengguna dan perbaiki bug yang ditemukan, melakukan pemeliharaan rutin termasuk update keamanan dan optimasi performa. Next. Bentar dah, tadi yang gue kelewat yang poin 8 nih. 3. Siapa nih bagian siapa? User rekrutmen. Poin pertama, registrasi karyawan. Untuk melakukan registrasi awal, karyawan dapat mengisi formulir pendataan dengan informasi pribadi dan profesional dengan nama, alamat, email, nomor telepon, jabatan, dan departemen, dan lain-lainnya. 2. Login dan keamanan atau autentifikasi username dan password. Karyawan dapat masuk menggunakan kombinasi username dan password yang telah ditentukan. 3. Absen. Karyawan dapat melakukan check-in saat mulai bekerja dan check-out saat selesai bekerja. 4. Rekam absensi. Rekam absensi menampilkan riwayat absensi harian, mingguan, dan bulanan untuk setiap karyawan. 5. Notifikasi. Notifikasi real-time adalah mengirimkan notifikasi real-time untuk check-in atau check-out, pengingat, dan informasi penting lainnya yang akan muncul di handphone masing-masing karyawan. Yang keenam, laporan absensi. Laporan harian, mingguan, bulanan, penyediaan laporan absensi secara harian, mingguan, bulanan yang dapat disesuaikan. 7. Pengaturan dan konfigurasi. Pengaturan sistem adalah pengelola pengaturan umum sistem seperti zona waktu, format tanggal, dan referensi bahasa. 8. Integrasi dengan sistem lain. Sinkronisasi data dengan sistem informasi sumber daya manusia untuk memudahkan pengelolaan data karyawan. 9. Tingkat akses pengguna. Pengelola akses berdasarkan peran pengguna, misalnya karyawan, manajer, dan administrator. 10. Responsif dan mudah digunakan. Antarmuka pengguna yang responsif dan dapat diakses dari berbagai perangkat seperti tablet, smartphone, dan berbagai device lainnya. Selanjutnya ada usability yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Rizal. Kepada saudara Rizal, saya persilahkan. Selanjutnya, usability. Yang pertama ada decide, yaitu bagaimana seorang karyawan dapat berkontribusi dalam karir agar tidak terjadi penggeseran pekerjaan. Yang kedua, bagaimana seorang kurir meyakinkan karyawannya terkait keamanan data pribadi, dan hasil tes dalam server. Untuk evaluate, interpretation, dan present data, yang pertama memperbaiki isi dari website, baik dari segi layout hingga pemrograman, untuk menghindari sebuah bug. Yang kedua, mengumpulkan informasi melalui rekap kehadiran. Dan yang terakhir, mengumpulkan data skor evaluasi yang menjadi bahan perbaikan. Next. Selanjutnya
ada determine, yaitu mengukur seberapa besar pengaruh dari website, pengaruh atau tidak pengaruh. Yang kedua, mengecek bug atau error pada website. Yang kedua, pemula ketika bertemu website ini. Next. Next. Error. Usability. Help user recognize, diagnose, and recover from error. Yang pertama, menampilkan pesan error yang spesifik dengan saran perbaikan seperti gaji tidak dapat diproses karena data kehadiran belum lengkap. Yang kedua, tombol bantuan yang dapat diakses saat terjadi kesalahan. COS. Yang pertama, validasi input pada setiap form untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Dan yang kedua, konfirmasi tindakan penting seperti pengiriman slip gaji atau persetujuan cuti. Selanjutnya, recognition rather than recall. Yang pertama, icon dan label yang jelas pada setiap menu dan tombol. Yang kedua, auto-suggest atau autocomplete untuk pengisian data. Flexibility and efficiency of use. Yang pertama, cara pintas untuk pengguna berpengalaman seperti tombol cepat untuk mengakses slip gaji atau laporan kehadiran. Selanjutnya, opsi pencarian untuk menemukan fitur atau data dengan cepat. Aesthetic and minimalist design. Yang pertama, desain bersih dengan fokus pada informasi penting seperti status gaji dan notifikasi. Yang kedua, penggunaan ruang putih untuk mengurangi kebingungan visual. Help and documentation. Yang pertama, panduan pengguna yang kooperatif dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, fitur pencarian di dalam dokumen bantuan dan FAQ. Yang ketiga, video tutorial untuk fungsi-fungsi utama aplikasi. F principles ada predisposition yaitu mengetahui demografi pengguna potensial seperti karyawan, HRD, dan pengusaha. Mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh pengguna terkait pengelolaan gaji, slip gaji, dan pelaporan pajak. Memahami fitur apa yang diinginkan pengguna dalam sebuah aplikasi penggajian. Ada research, meneliti aplikasi penggajian yang sudah ada di pasaran untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Mengevaluasi teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi. Memastikan kepatuhan dengan undang-undang ketenaga kerjaan dan perpajakan yang berlaku. Ketiga, ada insight, mengidentifikasi tren dalam pengelolaan penggajian dan teknologi finansial. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pengguna potensial melalui survei atau wawancara. Ketiga, membuat persona pengguna untuk memahami kebutuhan dan perilaku mereka lebih baik. Ada konsep merancang antarmuka yang intuitif dan user-friendly. Yang kedua, menentukan fitur utama seperti perhitungan gaji otomatis, slip gaji digital, dan pelaporan pajak. Membuat
prototipe awal untuk diuji oleh pengguna. Yang terakhir ada strategi menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan fleksibel untuk perbaikan terus-menerus. Merancang kampanye pemasaran untuk menarik pengguna baru dan mempertahankan pengguna lama. Menyediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif untuk membantu pengguna dengan masalah teknis atau pertanyaan lainnya. Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh Khairik. Ya, di sini ada persona yang dimana ini persona dari seorang karyawan dengan umur 19 tahun, pekerjaan sebagai pekerja perusahaan tetap dengan gender laki-laki. Di sini dia bio dari dia dan ada goalsnya, yaitu yang dimana akan mempermudah dalam mengabsensi kehadiran kerja, lalu ada meningkatkan akurasi data dan memudahkan untuk memonitoring absensi. Frustrationnya adalah mengalami kesulitan di saat server absensi sedang down, data absensi sering mengalami terlambat atau tidak akurat, dan proses pencatatan absensi secara digital atau menggunakan sistem yang tidak user-friendly memakan banyak waktu. Selanjutnya, Ada H terlibat dalam pembangunan software. Itu ada product owner atau project manager. Perannya bertanggung jawab untuk mengelola proyek, memastikan semua tim bekerja sesuai dengan jadwal, visi, dan tujuan proyek. Terus ada bisnis analis, itu menganalisis kebutuhan bisnis dan menerjemahkan menjadi spesifikasi teknis. Terus ada UX UI designer, merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Next. Lalu ada software developers atau engineers, menulis kode dan mengembangkan fitur aplikasi sesuai dengan spesifikasi. Mengembangkan back-end dan front-end aplikasi, melakukan pengujian, dan memastikan performa aplikasi optimal. Yang terakhir ada quality assurance, menguji aplikasi untuk menemukan dan memperbaiki bug serta memastikan kualitas keseluruhan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ija. Selanjutnya yaitu tujuan utama, kegunaan, dan tujuan pengalaman pengguna. 1. Product owner atau project manager. Usability goals yang pertama memastikan fitur dan fungsi aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengelola proyek dengan efisien untuk memastikan aplikasi dirilis dengan tepat waktu. User experience goals yang pertama menciptakan produk yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Dan yang kedua, menjaga komunikasi yang efektif antara tim untuk memastikan visi bersama. Selanjutnya, business analyst. Usability goals yang pertama mendefinisikan persyaratan pengguna dengan jelas dan akurat. Yang kedua, menyediakan dokumentasi yang dapat dipahami oleh tim teknis. User experience goals-nya memastikan solusi yang dikembangkan benar-benar memecahkan masalah pengguna dan menyediakan wawasan yang dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Yang ketiga, UI UX designer. Usability goals menciptakan antarmuka aktif mudah digunakan.
Selanjutnya, software developer atau engineer. Usability goals mengembangkan aplikasi yang responsif dan bebas bug. Yang kedua, menyediakan fungsi yang cepat dan andal. Experience goals membangun aplikasi dan digunakan oleh pengguna. Terus, QA tester atau quality assurance. Usability goals mengidentifikasi untuk memperbaiki bug seperti aplikasi dirilis. Yang kedua, memastikan semua fitur bekerja. User experience goals menjamin aplikasi berjalan dengan stabil dan andal, mengurangi frustasi pengguna dengan mengeliminasi kesalahan. Baik, selanjutnya ada konseptual design. Yang pertama itu ada based on activities, itu melihat rincian gaji, melacak pengeluaran, melihat laporan keuangan bulanan, mengakses analis pengeluaran dan pendapatan, mengelola profil pengguna, mengubah pengaturan notifikasi. Kedua ada based on object, itu ada komponen gaji, slip gaji digital, terus ada kategori pengeluaran, catatan pengeluaran, grafik pengeluaran, dan pendapatan. Rincian laporan bulanan, informasi profil, dan pengaturan akun. Yang ke yang ketiga itu ada interface metafor, yaitu menampilkan informasi gaji dan pengeluaran seperti isi dompet yang dapat dibuka untuk melihat rincian lebih lanjut, memberikan gambaran umum tentang status keuangan pengguna dengan indikator visual. Yang ketiga, menyediakan tampilan kalender untuk melacak tanggal penerimaan gaji, pembayaran tagihan, dan peringatan penting lainnya. Lalu ada komputer medicet communication itu atau CNC. Aplikasi Flexi Workday menggunakan pendekatan gabungan antara komunikasi sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau sinkronus itu notifikasi real time untuk slip gaji baru. Kalau asinkronus itu pengelolaan data karyawan yang bisa diakses kapan saja. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Dan masih di mute. Physical design, color, biru tua, warna utama untuk aplikasinya, hijau, warna untuk elemen yang menunjukkan sukses atau pertumbuhan finansial, merah untuk elemen peringatan atau error, kuning untuk notifikasi penting atau pengingat. Sounds, notifikasi sound, suara lembut dan singkat untuk notifikasi seperti bunyi dentingan yang tidak terlalu keras. Sounds, bunyi pendek yang menyenangkan saat pengguna berhasil menyelesaikan tugas. Error sounds, bunyi yang cepat dan rendah untuk menunjukkan error atau kesalahan. Image, icon yang jelas dan intuitif untuk navigasi dan tindakan. Pilihan untuk mengunggah foto profil menambahkan sentuhan personal pada akun mereka. Grafik dan diagram yang bersih dan mudah dibaca untuk laporan keuangan. Physical design, menu desain. Pertama, navigasi utama yang terletak di bagian bawah layar dengan ikon dan teks untuk akses cepat ke halaman utama, pengeluaran, laporan, dan akun. Yang kedua, menu tambahan yang dapat diakses dari pojok kiri atas untuk pengaturan, bantuan, dan informasi lainnya. Yang ketiga, untuk pilihan dalam formulir dan pengaturan dengan transisi yang halus
saat dibuka dan ditutup. Icon desain. Yang pertama, icon vektor sederhana dengan garis tegas dan sedikit detail untuk menjaga kejelasan dan konsistensi visual. Yang kedua, icon harus cukup besar untuk mudah diidentifikasi. Yang ketiga, icon menggunakan warna primer untuk navigasi utama dan warna sekunder untuk aksen untuk fungsi khusus. Jadi ini sketsa aplikasinya. Next. Lalu ini wireframe-nya. Next. Lalu storyboard akan dilanjut oleh Khairi. Ya, lalu ini ada gambar storyboard yang dimana untuk saat ini masih belum untuk saat ini storyboard hanya begini saja. Next. Di sini saya akan Selanjutnya membacakan. evaluation. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ija. Selanjutnya ada evaluation. Yang pertama identifikasi. Yang pertama, kompleksitas perhitungan gaji yang mencakup komponen seperti potongan, pajak, tunjangan, lembur, dan lain-lain. Yang kedua, ketidakakuratan dan keterlambatan dalam penggajian. Dan yang ketiga, kurangnya transparansi dan akses mudah bagi karyawan untuk melihat detail gaji mereka. Yang kedua, ada decide. Yang pertama, otomatis menghitung gaji dengan akurasi tinggi. Yang kedua, menyediakan laporan gaji yang rinci dan mudah diakses. Yang ketiga, memiliki antarmuka pengguna yang intuitif untuk memudahkan pengguna oleh karyawan dan tim HR. Dan yang keempat, mengintegrasikan sistem dengan database kehadiran karyawan dan sistem perpajakan. Yang ketiga, evaluate, interpretation, dan present data. Data penggunanya mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan tim HR mengenai penggunaan aplikasi. Analisis data, mengevaluasi jumlah kesalahan dalam perhitungan gaji sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, penyajian data. Penyajian data temuan dalam bentuk laporan grafik yang menunjukkan perbaikan dalam akurasi yang efisien penggajian. Next. Selanjutnya, determine. Yang pertama, meningkatkan akurasi perhitungan gaji. Yang kedua, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses penggajian. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan terkait transparansi dan aksesibilitas informasi gaji. Yang keempat, mengevaluasi keberhasilan melalui survei kepuasan karyawan dan metrik efisiensi proses penggajian. Selanjutnya ada explore. Yang pertama, seberapa sering kesalahan penggajian terjadi sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi. Yang kedua, apakah aplikasi ini mudah digunakan oleh karyawan, termasuk yang kurang
melek teknologi. Yang ketiga, bagaimana aplikasi ini mempengaruhi produktivitas tim HR. Dan yang terakhir, apa feedback utama dari karyawan mengenai fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya ada COS. Paradigma pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk memastikan aksesibilitas. Yang kedua, teknik pengembangan, yaitu untuk memastikan iterasi cepat dan adaptasi terhadap umpan balik pengguna. Selanjutnya, fokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna dalam setiap tahap pengembangan. Dan yang ketiga, implementasi enkripsi untuk melindungi data sensitif karyawan. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika sebelumnya banyak kesalahan dan mohon maaf jika sebelumnya banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.